Bintang Kejora itu bintang terbit di waktu subuh. Jadi dia terbit dengan dia bersinar dengan terang. Bintang Kejora TV kabel itu berdiri sejak tahun 2002. Sebelum terbitnya undang-undang tentang penyiaran. Ya. Jadi Bintang Kejora sudah duluan bersiar. Nah, ketika undang-undang penyiaran terbit pada tahun 2012, otomatis Bintang Kejora berusaha untuk mendapatkan legalitas daripada pemerintah. Nah, tahun 2016 Bintang Kejora memulai mengurus administrasi sebagai syarat untuk penyiaran. Dan alhamdulillah pada tahun 2017 keluarlah IPP prinsip, dan 2018 keluar IPP tetap, dan sampai tahun 2028. Manusia butuh hiburan dan juga informasi, apalagi di wilayah pulau yang jauh dari akses informasi, seperti yang dialami kota Ternate saat masih berproses untuk berkembang menjadi kota yang maju. Salah satu yang menjadi usaha menjanjikan adalah keberadaan TV kabel. Dan di antara sebagian besar bisnis TV kabel di kota ini adalah Bintang Kejora Kabel Vision. Lokasinya di antara Kelurahan Bastiong dan Ubo-Ubo. Pemiliknya adalah Muhammad Bahmid. Usaha dirintis sejak tahun 2002 dan hingga saat ini masih eksis melayani kebutuhan hiburan dan informasi bagi warga di lingkungan sekitar. Tidaklah mudah untuk membangun dan mempertahankan usaha ini. Awalnya hanya untuk melayani keterbatasan informasi warga sekitar, dan kini menjelma menjadi perusahaan yang berbisnis pada pendistribusian konten siaran televisi. Kenapa kita buat TV kabel ini? Sebenarnya saya tidak ada sedikit pun pemikiran untuk membuat TV kabel. Dulu TV kabel itu baru satu-satunya di Maluku Utara, itu TV kabel Kalumata. Itu TV kabel tertua di Maluku Utara. Dan alat dan peralatan belum menunjang. Nah, di tahun 2022 kebetulan ada teman, dan saya punya beberapa alat, beberapa receiver dan sebagainya yang saya gunakan di kantor dan di rumah. Enak dibilang, dan masyarakat di Bastiong pada khususnya itu bilang, "Abah, tolong," waktu itu kan tidak ada akses siaran yang bisa ditangkap. Nah, namun pada saat itu saya memang sempat menyiarkan pakai video sender. Jadi supaya mereka, tapi itu kan ketergantungan. Saya putar apa yang saya putar, itulah yang mereka nikmati. Nah, mereka pun ingin mendapatkan bagaimana akses yang sama seperti saya nikmati. Oleh sebab itu, dengan teman itu timbul pikiran, katanya, bagaimana kita buat TV kabel. Tapi waktu itu masih memang betul-betul sistem manual yang mempergunakan belum menggunakan channel disk. Itu pembagi frekuensinya belum pakai channel disk, hanya menggunakan adjust daripada receiver itu sendiri. Dulu receiver itu belum seperti sekarang, ya. Receiver masih pakai RF. Nah, jadi disitulah kita bedakan antara frekuensi satu dengan yang lain. Dan siarannya masih kurang lebih 8 sampai 10. Seperti itu. Iurannya pun masih sangat murah, 10 sampai 15 ribu. Tumbuh dan berkembangnya industri penyiaran di Maluku Utara, khususnya di kota Ternate, baru terlihat pada tahun 2011 dengan lahirnya TV terestrial bersifat free to air, termasuk keberadaan TV lokal yaitu Gamalama TV. Sebelumnya TV kabel masih menjadi kebutuhan utama masyarakat Ternate. Dengan keterbatasan peralatan yang ada, TV kabel Bintang Kejora tetap melakukan pelayanan distribusi siaran ke rumah-rumah warga. Perintisan yang diawali pada tahun 2002 baru mendapatkan solusi distribusi siaran yang ideal, yaitu pada tahun 2007 dengan munculnya peralatan yang bisa menjawab berbagai kendala pada TV kabel Bintang Kejora. 2002 itu memang start awal, ya memang betul-betul start awal.
Kalau mau dihitung sampai sekarang itu sudah sekitar kurang lebih 21 tahun. Ya, tapi kita betul-betul itu start itu ya, itu 2007. Kita sudah mulai ada peralatan canggih yang menunjang kita punya peralatan. Jadi selama 5 tahun itu kita mungkin masih alat-alatnya masih jadul ya, masih, karena memang tidak ada di Indonesia waktu itu ya. Nah, jadi setelah di atas 2006, 2007 alat-alat kita mulai canggih, alhamdulillah pelanggan juga mulai senang ya. Dan walaupun di 2007 satu-satunya kan kita di daerah belum ditunjang oleh yang ada TVRI, itu pun sudah tidak beroperasi ya. Nah, terus ditambah lagi pada saat itu ada beberapa TV lokal tapi tidak ini seperti MOTV ya. Belakangan, nah itu kalau Sepertiga Malam TV itu terjadi pada akhir-akhir sekitar tahun 2017, 2016 of 2017 kira-kira seperti itu ya. Nah, kita pada saat itu memang eksis, dan satu-satunya hiburan masyarakat itu adalah televisi pada saat itu. Oleh sebab itu TV kabel masih bisa dikatakan usaha yang seksi. Kita juga masih awam ya, jadi hasilnya juga belum bagus dan sebagainya. Sempat saya berniat untuk tutup. Membangun TV kabel selama lebih dari 20 tahun tentulah tidak mudah. Bintang Kejora Kabel Vision atau TV kabel Bintang Kejora ini terus mempertahankan kualitas layanan baik dari sisi konten siaran maupun penyelesaian aduan. Tak bisa dipungkiri, bertambahnya pelanggan juga akan diikuti dengan potensi keluhan yang muncul akibat persoalan teknis. Disinilah peran teknisi sangat diharapkan untuk menyelesaikan keluhan tersebut. Apalagi tantangan kemudahan akses informasi dan hiburan juga turut mempengaruhi jumlah pelanggan yang ada. Saya secara jujur itu dalam berusaha itu tidak semata-mata berpikir tentang keuntungan, tapi bagaimana kita itu saling memberi dan menerima. Ini pertama, kan kita sudah tahu watak kita orang khususnya orang Maluku Utara, sebenarnya mereka itu bagus ya, mereka tidak mau pusing. Tetapi yang mereka inginkan itu adalah hasilnya adalah yang baik. Oleh sebab itu saya mengevaluasi itu semua dan saya mempertahankan kualitas itu. Jadi kita mempertahankan kualitas sehingga masyarakat betul-betul merasa puas. Penagih kita tidak dicaci maki, ya, mereka tetap welcome, ya, dengan cara bagaimana teknisi harus menunjang para ini. Jadi karyawan kita saling menunjang. Bagian masing-masing itu saling menunjang. Teknisi harus menunjang karyawan. Ketika ada laporan, bagaimana kita cepat melayani. Artinya kita pelayanan prima. Bahasa orang bilang, bahasa kasarnya pelayanan prima lah. Nah, sehingga mereka merasa, lapor sekarang, bahasa kasarnya belum tutup telepon, itu kita punya orang kalau boleh sudah ada di sana. Seperti itu kira-kira. Sehingga mereka merasa terpuaskan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan teknologi itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi anak-anak berubah, mereka punya pola berpikir yang tadinya sore-sore sudah mandi, mereka sudah pakai pakaian bagus, itu pasti mereka sudah di depan, ini khusus untuk anak-anak, sudah di depan TV yang mereka tahu itu bisa nonton film kartun dan sebagainya. Tapi sekarang telah terjadi pergeseran. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu khususnya. Nah, mereka kalau sudah mau menjelang, sudah maghrib ke atas, itu sudah berdandan dengan asik, mereka nonton sinetron dan sebagainya. Yang biasanya ya begitulah bahasa televisi, pasti sangat menarik.
Kalau bapak-bapak kita pasti yang mereka kejar adalah berita. Pasti mereka tidak mau ketinggalan dengan berita. Tapi sekarang semua bisa digenggam dalam satu jari. Nah itulah. Tapi kita tidak bisa itulah perkembangan teknologi. Ini yang membuat yang tadinya saya katakan seksi, usaha yang masih bisa dikatakan seksi, sekarang ini turun drastis. Dan itu menurut saya di mana-mana. Mau bohong TV kabel, kalau ada satu TV kabel mengatakan bahwa dia justru melonjak, itu bohong. Karena kita bisa tahu sendiri, ya beginilah kira-kira. Tapi walaupun demikian, sebagai warga negara yang baik, kewajiban kita kepada negara tetap kita harus pertahankan. Karena ini bukan hanya sekedar mencari untung atau bukan, tapi bagaimana caranya kita tetap eksis dengan hobi kita, ya. Nah, karena kalau mau dilihat juga pembiayaan kita, belum dari karyawan, terus spare part dan sebagainya. TV kabel Bintang Kejora telah banyak mengalami pasang surut. Peralatan yang terbatas ditambah dengan jumlah pelanggan yang minim saat itu pernah menjadi tantangan tersendiri untuk mengambil keputusan apakah TV kabel Bintang Kejora ditutup ataukah tetap berlanjut. Jujur saja ya, saya sempat ketika awal mungkin pelanggan baru sekitar 40 pertama, ya namanya usaha baru, dan kita juga masih awam ya, jadi hasilnya juga belum bagus dan sebagainya. Sempat saya berniat untuk tutup waktu masih posisi pelanggan. Namun alhamdulillah ada beberapa teman yang menyarankan coba kita perbaiki kita tetap jalankan. Kedua, pelanggan ketika saya mau tutup, nah masyarakat di Basdian artinya jangan, karena ini satu-satunya yang bisa mereka mendapatkan informasi, tidak seperti sekarang ini. Nah, jadi saya tetap mempertahankan. Alhamdulillah pada beberapa tahun kemudian muncullah alat-alat seperti channel disk, terus karena kita pakai indoor, itu kita beda dengan yang lain, mereka pakai outdoor, sehingga mereka punya booster ada di tiang-tiang. Kalau kita door to door dari rumah ke rumah. Dan sekarang ini sudah ada televis. Akhirnya sekarang ini kita bisa sampai 4 atau 50 siaran. Itu yang terjadi sekarang ini. Kita sudah 20 tahun ya. Jadi kalau itu anak ya, berarti anak ini sudah 20 tahun anak. Bayangkan kita punya anak 20 tahun yang kita rawat dari bayi ya, sekarang sudah umur 20 tahun, sudah akil balik sebenarnya. Seharusnya kalau usaha ini adalah usaha selain daripada TV kabel, mungkin dia sudah sudah mandiri dan sebagainya. Bukan seperti sekarang. Kita mundur, terus terang saja kita mundur. Tapi ini sama dengan begini, Mas. Sama dengan pedagang yang sekarang ini yang dikeluhkan seperti di Tanah Abang dan sebagainya. Rata-rata itu pedagang merasa dagangannya tidak laku. Kenapa? Karena dihantam oleh para pedagang-pedagang online tadi. Nah sama kita juga. Kalau dulu kita seksi, satu-satunya menjadi tempat untuk orang satu-satunya hiburan yang bisa mereka nikmati, tapi sekarang sudah banyak. Bayangkan saja gadget ya, anak-anak dulu seperti saya katakan tadi, sebelum menjelang sore sudah mandi apa semua, dengan mereka menurut, mereka datang, mereka di depan televisi untuk nonton. Tapi sekarang mana mereka? Anak yang umur 3 tahun saja yang mereka cari bukan televisi, tapi carinya gadget. Jadi saya kira itu, apalagi sekarang ini. Seiring dengan kemudahan teknologi informasi memberikan pengaruh yang signifikan untuk berkembangnya usaha TV kabel. TV kabel Bintang Kejora pun terpapar pengaruh digitalisasi teknologi tersebut yang berakibat sebanyak 60% pelanggan yang dimilikinya meminta penghentian sementara sebagai pelanggan demi menghindari pembayaran iuran. Mau tidak mau, TV kabel Bintang Kejora harus melakukan hal tersebut, tapi dengan catatan, pelayanan prima harus tetap dilakukan untuk kepuasan pelanggan. Pertama, kita harus punya pelayanan prima. Ya, bagaimana kalau seandainya di Maluku Utara sekarang ini,
digitalnya bisa mendapat 16 channel. Saya berusaha bagaimana dia bisa sampai 40 sampai 50 channel. Tapi siaran yang kita berikan bukan hanya sekedar channel, tapi siaran-siaran yang ada adalah siaran rata-rata yang berkualitas. Ini pertama. Kedua, kita harus menjaga kualitas gambar kita. Terus ketiga, kalau ada keluhan, nah ini biasanya masyarakat ini kan awam. Jack di belakang saja patah, itu mereka anggap gangguan. Nah, disinilah peran kita. Kita harus segera datang. Kita harus segera mengganti secara gratis sehingga mereka tidak terbebani. Jangankan itu, kabel yang digrogoti tikus yang bisa karena kita ini kan namanya saja TV kabel, berarti kita tidak pakai frekuensi, ya, kita pakai kabel. Yang menentukan kabelnya bagus, tentu insya Allah gambarnya juga bagus, asalkan dari induknya bagus. Nah, kalau kabelnya digrogoti tikus, artinya diganti. Nah, ini ketika kurang bagus, kita harus secara ini mengganti itu semua, sehingga kita kita tetap eksis untuk mempertahankan, walaupun dalam tanda kutip saya katakan tadi, bukan eksis dalam pengertian masih sama seperti apa yang saya katakan tadi di awal, yaitu kita masih seksi, artinya pelanggan kita yang begitu banyak. Saya secara jujur bahwa pelanggan kita dari dalam 3-4 tahun terakhir ini, dia menurun dan menurun. Dia sampai, jadi bukan karena digital ya. Nah, jadi itu karena saya katakan tadi adanya teknologi gadget ini. Jadi kurang lebih 3-4 tahun terakhir ini dia menurun. Ya sekarang ini kira-kira tinggal 40%, kurang lebih 30. Jadi sekitar 60% itu selesai. Jadi bukan mereka tidak mau nonton TV lagi, tapi kan mereka pikir di dalam rumah kalau seandainya 5 orang, ada 5 gadget dalam rumah, jadi masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Jadi akhirnya TV ini bukan mereka yang nonton TV yang nonton mereka. Akhirnya mereka rasa tidak ada yang nonton, jadi mereka mungkin minta sementara untuk diputus. Tapi mereka tidak mau untuk dicabut ya, dicabut secara permanen. Mereka minta diputus dalam pengertian supaya iurannya tidak jalan, seperti itu. Jadi ketika mereka membutuhkan lagi, ya kita sambung. Jadi apa yang menjadi kewajiban mereka, itulah mereka bayar. Tidak seperti misalnya putus selama 6 bulan, terus mereka 6 bulan, tidak. Jadi sesuai dengan apa yang ada di dalam tagihan mereka. Saja karena dia sistemnya indoor, saya mempergunakan pola obat nyamuk. TV kabel itu sebenarnya tidak investasinya tidak sekaligus. Jadi saya beri contoh begini ya. Jadi TV kabel saya karena dia sistemnya indoor, saya mempergunakan pola obat nyamuk. Obat nyamuk itu dia melingkar dan terbuka. Jadi tidak sekaligus. Mungkin berbeda dengan teman-teman yang menggunakan outdoor, sistemnya lebih sistem domino. Sistem domino itu dari dia jalan dan jalan terus dia jalan. Tapi kedua ini ada perbedaan. Ya, ada perbedaan ya. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan radio, kalau yang satu ini FM, indoor itu FM. Kalau yang outdoor itu SW. Artinya dia bisa menjangkau jarak jauh, ya. Kalau kita ini tidak bisa terlalu jauh, ya. Agak jauh tapi tidak bisa terlalu jauh. Itulah FM. Tapi suaranya kalau di FM itu memang FM itu kan tidak jauh. Dia frekuensinya
dia lebih dekat, tapi kalau SW dia jauh, tapi suaranya kurang, masih banyak noise-nya gitu. Jadi seperti itu, jadi bisa mengganggu motor lewat, bisa ganggu. Tapi kalau kita memang betul-betul yang terbawa secara teknis itu adalah RF murni, tidak ada campuran dengan ada strom dan sebagainya. Jadi saya kira itu perbedaan antara kita dengan mereka. Tapi saya tetap mempertahankan sistem itu karena menurut saya pelanggan kita hanya berada khususnya di Kelurahan Basdiong, sebagian Kalumata, sebagian Ubo-Ubo, dan sebagian Kayu Merah. Kita tidak sampai ke daerah-daerah lain. Kehadiran TV kabel Bintang Kejora selama lebih dari 20 tahun ini terus memberikan kontribusi bagi daerah, khususnya Kota Ternate. Salah satunya adalah TV kabel mampu membantu pemerintah dalam hal ini memberikan solusi di tengah terbatasnya informasi yang mengutamakan kearifan lokal. Salah satunya adalah saat pandemi COVID-19, peran TV kabel ikut dalam meretribusi ulang siaran lokal, pendidikan, dan agama bagi warga Kota Ternate. Saya teringat pada saat pandemi kemarin. Itu pandemi kan belajar jarak jauh. Ya. Sebenarnya kalau mau bilang kita punya kontribusi terhadap pemerintah, itu ya pasti. Karena seperti kemarin ada siaran dari ada yang membuat konten itu, ya kita relay, ya, dan kita bagikan. Khususnya di Ternate, bukan pembelajaran dari pusat. Yang dari Ternate, saya lupa SD apa itu, yang jelas dari tentara ada membuat konten itu dan dibuat dan kita siarkan. Ini berarti satu kontribusi yang kita lakukan. Terus ada pertanyaan, bagaimana kontribusi balik dari pihak pemerintah? Ya, nah memang secara jujur terus terang saja kalau mau bilang ada tidak. Tapi saya tidak bisa persalahkan pemerintah. Kenapa? Maaf banget, saya jujur-jujur saja. Sebenarnya TV kabel ini secara jujur kalau kita pelajari soal undang-undang penyiaran, TV kabel ini tidak bisa masuk dalam undang-undang penyiaran itu. Bagaimana bisa kita ini tidak menggunakan frekuensi, kok kita dibikin sama dengan RCTI dan sebagainya? Ini salah. Atau dibikin sama dengan Indovision atau apa. Indovision itu kan menggunakan frekuensi. Saya tidak paham ya. Tapi begini, kita tetap ini ya, kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat, ya ikut sami'na wa ata'na. Walaupun terus terang saja berat bagi kami membayar iuran IPP sebesar itu setiap tahun. Tetapi mungkin yang dikhawatirkan akan bahasa begini ya, kalau mau berat ya tutup aja. Nah, tidak seperti itu kan. Jadi pemerintah tidak bisa berpikir seperti itu. Pemerintah harus cerdas. Nah, jadi tapi kami bersyukur kami masih bisa menarik kabel kita dari rumah ke rumah, ya masih. Tapi yang herannya, ini yang maksud saya ya, yang saya permasalahkan adalah seharusnya TV kabel ini kontribusinya ke daerah, bukan ke pusat. Kenapa? Sampahnya di daerah, kabelnya ditarik di daerah. Justru itu saya pernah bilang waktu dari Kominfo atau dari mana datang, saya bilang kalau saya jadi wali kota atau jadi gubernur, demi Allah saya putus semua kabel-kabel ini. Tidak ada manfaat buat daerah kok. Walaupun saya punya TV kabel, kalau saya jadi. Tapi itu ini bukan promosi dan saya tidak punya niat untuk jadi itu, karena saya tidak punya kapasitas untuk itu. Kontribusi TV kabel sebagai lembaga penyiaran berlangganan sudah ada sejak legalitas TV kabel Bintang Kejora diakui. Pembayaran rutin untuk perizinan terus dilakukan. Meskipun demikian, kendala tetap saja dialami. Salah satunya adalah tidak adanya pendampingan administrasi yang dibutuhkan lembaga penyiaran TV kabel di tingkat lokal. Harapan kita tidak muluk-muluk. Pertama, jangan persulit. Karena kita ini sebenarnya pahlawan. Walaupun orang nyingir kalau bilang, oh masa pahlawan kok narik ini. Nah, kita narik itu bukan untuk apa? Coba bayangkan dengan iuran 40.000, ya, masyarakat bisa nikmati ya, sekian banyak siaran. Terus di situ bukan kita, ada orang bahasa begini, itulah saya bilang,
orang yang tidak paham tentang TV kabel. Dikira kita ini cuma narik-narik sana sini, terus kalau sudah terpasang, sudah berarti tiap tahun, padahal masih punya beban kita di situ. Saya terus terang saja, pernah dalam sehari itu saya pernah booster saja, satu buah booster itu harganya kurang lebih 3.750.000 yang Televes. Saya pernah pada saat terjadi kilat dan guntur yang begitu, padahal instalasi kita sudah cukup luar biasa, cuma itu waktu itu ada badai ini, saya 3 booster saya yang rusak sekali. Ya, itu berarti dalam satu hari kita 10 jutaan kita. Nah, ini harus dipikirkan. Oleh sebab itu saya minta jangan terlalu dibebani, jangan terlalu dipersulit. Kalau itu mudah, seperti kita harus laporan kiri, harus laporan kanan. Yang penting kan pertama, kita setiap tahun itu IPP kita diperpanjang. Yang sederhana saja. Negara ini kan itu saya setuju dengan Pak Jokowi. Yang kerja, jadi yang mudah kok dipersulit. Ini saya lihat kemarin, saya terus terang saja, saya dapat telepon mempertanyakan soal apakah saya pernah memberikan laporan. Bahkan saya dikatakan akan diberikan SP2. Ini kan terlalu, menurut saya ini, apa saya yang bodoh atau ini kita kok tidak tahu bagaimana kita mendapat SP2. Jadi ini menurut saya hal-hal seperti ini yang harus dihilangkan. Kita kan tetap tiap tahun membayar pajak. Itu hanya administrasi saja. Jangan gara-gara administrasi yang kecil justru merugikan hal yang besar. Merugikan masyarakat, merugikan kita sebagai pengusaha, bahkan merugikan pemerintah yang tadinya memperoleh dari pajak pajak yang kita berikan, walaupun dianggap mungkin pajak ini terlalu mungkin kecil, tapi kan setahun 30 jutaan kan itu luar biasa per TV kabel untuk sesuai dengan zona itu tadi. Kemudahan perizinan dan kemudahan administrasi sangat diharapkan pelaku usaha TV kabel ini di tengah lesunya pelanggan akibat maraknya teknologi digital. Meskipun demikian, TV kabel Bintang Kejora tetap akan eksis mengingat bidang ini bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tapi sebagai sarana untuk menyalurkan hobi guna pengembangan industri penyiaran di Kota Ternate.